Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Neni Febrianti, NIM 2023168, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu kesalahan dalam perilaku konsumsi bahan pangan di wilayah Sumatera Barat, yaitu kesalahan dalam konsumsi nasi campur dengan kentang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Kimia Bahan Pangan dengan dosen pengampu Ibu Monika Primasari MPD. Nah, pernahkah teman-teman makan nasi dicampur dengan kentang? Makan nasi dicampur kentang memang nikmat rasanya. Di Indonesia, khususnya daerah Sumatera Barat, kentang juga kerap diolah menjadi lauk berupa kentang balado, sambal goreng kentang, perkedel, atau kerupuk kentang dan segala variasinya. Meski lezat dan membuat kita cepat kenyang, apakah makan nasi dengan kentang baik bagi kesehatan? Nah, tahukah teman-teman, kita tidak dianjurkan mengkonsumsi kentang dan nasi secara bersamaan karena keduanya mengandung karbohidrat. Tubuh kita memang memerlukan karbohidrat untuk membentuk energi. Karbohidrat yang dikonsumsi akan diuraikan dahulu menjadi glukosa, lalu diserap tubuh dan diedarkan ke jaringan tubuh melalui aliran darah. Tetapi, kalau jumlahnya terlalu banyak, justru bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Di dalam 100 gram nasi putih atau sekitar 8-10 sendok makan mengandung 39,8 gram karbohidrat, sedangkan kadar karbohidrat kentang lebih rendah yaitu 13,5 gram untuk 100 gram kentang atau satu buah kentang dengan ukuran sedang. Menurut Kementerian Kesehatan, anak-anak usia 7-9 tahun membutuhkan rata-rata 254 gram asupan karbohidrat per hari. Jika kita menggabungkan keduanya, apalagi dalam jumlah yang banyak dan tanpa diimbangi oleh serat, karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh jadi terlalu tinggi. Selain tinggi akan kadar karbohidrat, kentang dan nasi juga punya indeks glikemik yang tinggi. Apa sih indeks glikemik? Nah, indeks glikemik yaitu tingkat yang menunjukkan cepat atau lambatnya makanan bisa menyebabkan kenaikan gula darah. Semakin tinggi angka glikemik makanan, maka akan membuat gula darah dalam tubuh meningkat dengan cepat. Angka glikemik di bawah 55 disebut sebagai sumber karbohidrat yang baik. Nah, sekarang berapa sih angka indeks glikemik dari kentang dan nasi ini? Ternyata keduanya punya indeks glikemik yang tinggi, yaitu 73 untuk nasi putih dan 78 untuk kentang. Karena keduanya memiliki nilai indeks glikemik yang tinggi dan jika dikonsumsi secara bersamaan akan meningkatkan risiko gula darah yang naik dengan cepat. Ketika gula darah naik, pankreas akan memproduksi hormon insulin untuk menurunkan gula darah. Kalau hal ini terjadi, tubuh bisa kehilangan respon terhadap insulin yang menyebabkan meningkatnya risiko diabetes tipe 2. Selanjutnya, mengkonsumsi kentang dan nasi dalam satu piring bersamaan bisa menyebabkan munculnya risiko diabetes karena gula pada keduanya mengandung banyak kalori. Kalori yang berlebih ini kemudian akan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk lemak. Terlebih kalau kita kurang bergerak, maka lemak tidak akan terbakar. Kesimpulannya, jadi mengkonsumsi nasi dan kentang secara bersamaan memang sebaiknya dihindari ya teman-teman, agar tubuh tidak kelebihan kalori dan badan tetap sehat. Namun, kalau kentang adalah makanan kesukaan teman-teman, maka teman-teman tetap bisa mengkonsumsinya asal mengikuti beberapa aturan, seperti menyesuaikan porsi asupan karbohidrat yang dikonsumsi setiap hari, atau teman-teman juga bisa konsultasi dengan dokter untuk mengetahui kebutuhan karbohidrat harian masing-masing. Nah, yang terakhir, cukup jadikan kentang sebagai makanan pengganti ketika teman-teman tidak ingin mengkonsumsi nasi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kesalahan konsumsi nasi dan kentang yang dimakan secara bersamaan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan dan konsumsilah makanan sehat dan bergizi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.